Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Himalaya Azahra dengan NIM 2002003110114. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara atau urutan mengajukan gugatan perdata. Baik, untuk yang pertama, tahapan pertama adalah pendaftaran gugatan. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Kompetensi relatif yang dimaksud adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara yang ingin diajukan tersebut. Nah, cara menentukan kompetensi relatif tersebut yaitu berdasarkan tempat tinggal tergugat atau pihak yang digugat dalam perkara atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Gugatan tersebut hendaknya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan ini dapat dilaksanakan di kantor kepanitraan Pengadilan Negeri setempat. Baik, untuk tahapan kedua adalah membayar panjar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan diterima oleh kantor kepanitraan pengadilan negeri setempat, selanjutnya penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan pengadilan. Umumnya, setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksudkan ini adalah termasuk biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain biaya kepanitraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Nah, jika panjar biaya perkara kurang, maka penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya, apabila lebih, maka sisa harus dikembalikan kepada penggugat. Baik, dalam biaya perkara ini terdapat pengecualian bagi penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara. Maka adalah hukum acara perdata juga mengizinkan untuk berperkara tanpa biaya atau pro deo atau free of charge. Untuk berperkara tanpa biaya, penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya dengan melampirkannya dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain penggugat, tergugat juga dapat mengajukannya sendiri. Permintaan ini juga dapat disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat atau kepala desa tempat tinggal pihak yang mengajukan. Nah, untuk tahapan ketiga adalah registrasi perkara. Registrasi perkara ini adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut dilakukan setelah melakukan pembayaran biaya perkara. Nah, untuk yang keempat adalah pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana. Nah, pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi. Untuk tahapan kelima adalah penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Setelah memeriksa berkas yang dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota hakim dengan komposisi 1 orang ketua majelis hakim dan 2 orang hakim anggota. Keenam adalah penetapan hari sidang. Setelah majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terpilih, maka majelis hakim kemudian menetapkan hari sidang. Nah, penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Kemudian majelis hakim akan memanggil para pihak, penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian proses persidangan akan dimulai sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Baik, itulah 6 tahapan dalam mengajukan gugatan perdata. Untuk kurang lebihnya atau salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.